Agustus adalah bulan yang erat kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kaitannya juga dengan perjuangan dari para pahlawan kita. Kaitan juga dengan jiwa kebangsaan kita yang selalu harus kita tanamkan. Dan kaitan juga dengan jiwa cinta tanah air. Nah, kaitan dengan tersebut memang momentum Hari Kemerdekaan jelas itu menjadi puncaknya untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita ada hari ini karena ada masa lalu. Kita merdeka hari ini karena ada masa perjuangan di masa-masa lalu. Tapi nilai-nilai perjuangan harus tidak boleh apapun lenyap dari semua masyarakat Indonesia. Bahkan harus dididik, dikembangkan, dan ditanamkan sejak dini. Nah, kali ini dalam TVRI Bicara kita akan mengangkat tema membangun karakter kebangsaan sejak dini. Dan narasumbernya yang sangat berkompeten untuk bicara tentang ini adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Beliau adalah Bung Iwan Kurniawan. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah lama udah ketemu ya. No, jadi Long kalau time. long time. Kebetulan beliau ini kawan saya. Tahun 90 ya, Pak? Ya, 90. Zaman-zaman kita masih ngejar dosen, ya. Zaman kita main softball dulu kan? Softball. Saya nonton. Kami nonton. Tidak ada main softball, nonton. Nah, ini beliau ini kan selamat dulu ya. Kan baru beberapa waktu yang lalu ya, Ya. Dikukukan ya. Dikukukan. Ya, dikukukan sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Sumatera Selatan. Lembaga yang luar biasa, dan orang yang bisa masuk itu orang-orang pilihan, dan orang-orang yang dibekali di situ pun juga orang-orang yang tertentu, arti tertentu dalam kutip pilihan. Siap. Seleksi untuk menjadi alumni Lemhanas ya. Nah, kita hari ini membangun karakter kebangsaan sejak dini. Nah, menurut Anda karakter kebangsaan itu seperti apa? Kalau dikaitkan ya dengan situasi terkini, memang apalagi di Gen Z, Ya, Gen Z. tanpa bermaksud men-downgrade Ya. sifat-sifat kebangsaan yang ada di Gen Z ini, karena mereka kan cenderung apatis. Beda dengan zaman kita dulu. 90 itu benar-benar zaman yang masih terpengaruh dengan nilai-nilai yang sangat kental dengan Orde Baru. Ya. Tapi sisi positifnya, Pak. Ya. Sisi positifnya, kita mulai dari SMP, SMA sampai kuliah itu dapat pemantapan nilai-nilai P4 waktu itu. Ya. Bahkan kita waktu kuliah itu mungkin 1 minggu waktu sebelum kita kembali ke kampus itu dapat pembekalan materi-materi P4. Iya. Itu memberikan satu dampak kepada karakter. Kalau kita kan disebut baby boomers kalau nggak salah. Kelahiran 70-80 ini baby boomers yang memiliki semacam pengalaman kebangsaan yang mungkin lebih daripada yang sekarang tentunya. Ya. Nah, terkait itu kemarin waktu kita diskusi dengan Direktur TVRI Palembang, Ya, kepala stasiun. ya kepala stasiun, Ya. kita sampaikan bahwasanya dirasakan perlu sekarang ini ada semacam penanaman nilai-nilai itu kembali. Oke. Ingat kalau dulu kita upacara, bendera merah putih dinaikkan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan, Ya. tidak ada satupun yang boleh bergerak, Pak. Iya. Bahkan kalau sekolah kita di pinggir jalan, mobil pun kita stop. Iya. Kebetulan saya dulu aktif di patroli keamanan sekolah, salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1. Ya, PKS ya. Ya, kita stop, Pak. Kita stop untuk menghormati simbol agung negara ini. Simbol agung negara ini. Nah, itu tidak lagi di zaman ini. Memang dengan kemajuan zaman mungkin kalau di stop, Pak, mungkin 3 kilo Ya. macetnya situasi sekarang. Tapi kan tetap juga tidak boleh kita abaikan sehingga nanti akan melunturkan Ya. nilai-nilai kebangsaan yang dulu benar-benar
ditanamkan oleh pemimpin zaman dulu itu untuk membuat satu karakter bangsa yang memang benar-benar mencintai tanah airnya. Nah, salah satunya yang kami diskusikan kemarin bahwasanya mengadakan lomba storytelling, Pak. Wih, keren tuh. Storytelling ini cuma untuk anak-anak loh, Pak. Anak-anak TK dan SD. TK dan SD ya. TK dan SD. Karena kita mau mengejar ketertinggalan kecintaan tanah air yang sudah mungkin terabaikan lah, yang tidak difokuskan oleh rezim-rezim setelah Orde Baru kepada anak-anak ini. Nah, mungkin kita nanti sebagai pionir lah, walaupun kecil tapi kita berbuat. Rasanya, menurut pandangan kami nih Pak, sudah harus dipikirkan, tidak hanya panjat pinang Pak. Orang naik pinang merosot, yang lain ketawa Pak ngeliat merosot, jadi lucu-lucuan. Padahal pada momen 17 Agustus harusnya kita memiliki satu rasa syukur, rasa kebanggaan, bahwasanya apa yang diperjuangkan oleh para pejuang dulu itu menghasilkan satu kehidupan yang sangat nyaman untuk masyarakat sekarang. Nah, bagaimana mengisinya? Seperti itu. Oke, sorry, tarik dikit mikrofonnya. Enggak kesini. Nah, oke. Karena suara Anda tuh ngebas masalahnya. Mantul. Turun sedikit. Kayak rocker. Jadi Bung Iwan ini pemirsa memang seabrek-abrek kegiatannya, tapi sekarang ini lebih condong serius di Lemhanas ini sebagai alumni ya. Nah, kalau kita cermati, Anda sudah menyentil saya ke masa lalu tadi kan, menyentil zaman kita dulu ya. Dulu yang namanya pendidikan kebangsaan dikenalkan pertama kali dengan PMP. Ya, pendidikan moral Pancasila. Itu awal ya. Dari SD kita dikasih mata kuliah PMP, pendidikan moral Pancasila, baru setelah itu berkembang. Setelah mau masuk kuliah kita akan mengenal yang namanya P4. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Dan ada polanya Pak. Pola berapa jam gitu. Nah, itu untuk PNS dulu PNS kan, untuk masuk pegawai negeri, tapi P4 itu melekat di hati kita dengan istilahnya, bukan kepanjangan saya sampaikan tadi. Itulah pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Sudah itu sebagai panduan, itu menjadi penghayatan juga, menjadikan untuk mendarah daging di kita soal Pancasila. Nah, ini Pancasila ini lenyap sudah berapa tahun terakhir ini. Padahal itu modal awal mengenal simbol tadi, dasar negara, PMP ataupun Pancasila, itu dari situ awalnya. Menurut Anda gimana ya polanya yang sekarang ini sudah mulai luntur atau mulai hilang di tadi Pak, bahwasanya materi-materi yang kita dapat dahulu itu sudah tidak relevan, mungkin dianggap para penyedia kurikulum, sehingga diabaikan dan terasa sekarang akibatnya. Kalau kita lihat kadang-kadang di media sosial disuruh menyampaikan Pancasila, anak-anak tidak tahu. Bahkan Pak, celakanya ada beberapa pejabat pada saat membacakan Pancasila pun dia tidak hafal. Urutannya loncat. Urutannya loncat. Nah, karena kita tadi, kata Bapak tadi, mulai dari SD kita dapat materi pendidikan Pancasila, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi pun untuk orang yang masuk kerja, sehingga ini menjadi kebiasaan Pak. Kebiasaan ini akhirnya membentuk karakter. Karakter inilah yang kita harapkan bisa kita kejar dengan ketinggalan, dengan sifat-sifat kebangsaan yang ada di generasi sekarang. Mohon maaf ya pemirsa, bahwasanya tidak semua generasi muda sekarang seperti itu, tapi kita dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Hoax di mana-mana. Informasi yang sekarang begitu timeless menurut saya. Begitu ditekan tombol send, semua orang bisa baca tanpa memikirkan ekses daripada informasi yang diberikan. Nah, itu yang harus juga menjadi perhatian kita semua, sehingga sekarang dirasa itu menjadi bagian yang bisa memecah belah bangsa, Pak. Yang penting bagiannya viral katanya. Yang penting viral. Padahal viral itu plus minus nggak tahu. Betul. Jadi tidak menjadi lagi pertimbangan. Nah, tadi dengan adanya kondisi real sekarang,
kita sudah sedikit membandingkan dengan yang dulu ya. Bukan berarti Anda hidup di masa lalu gitu dan sebagainya. Tapi tidak, kita kalau nol kebangsaan itu justru tidak boleh luntur oleh masa. Justru dari masa ke masa terus meningkat. Nah, di mana nih alumni Lemhanas mengambil peran ini? Kalau ditanya peran, kami harus memberikan dulu tujuan. Oke. Apa namanya diadakannya pendidikan Karakternya. Lemhanas ini. Lemhanas, oke. Ya, siap. Jadi Lemhanas ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan, membentuk, meningkatkan kualitas pemimpin-pemimpin, baik lokal maupun nasional, sehingga bisa memberikan satu kebijakan, paling tidak memberikan solusi yang sifatnya komprehensif, Pak, berdasarkan dari berbagai sudut pandang, baik itu organisasi pemerintahan ataupun ilmu. Karena peserta Lemhanas itu berbagai entitas isinya, mulai dari TNI Polri, sipil, ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya Pak ada di situ. Nah, sehingga diharap akhirnya muncul agen-agen yang diharapkan bisa memberikan kajian strategis. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara menyikapi situasi modern yang permasalahan itu mungkin lebih luas daripada zaman dulu, tapi tetap harus kita pertimbangkan bahwasanya nilai-nilai kebangsaan ini tidak boleh lepas. Nah, pada saat kami pelantikan, kami dikasih PR, Pak, oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang kebetulan beliau juga adalah Ketua Dewan Pembina kami, karena beliau juga alumni, Pak. Alumni. Ya, beliau itu alumni Tarpimda tahun 2007. Mungkin dia kepala daerah yang pada awal-awal yang sudah mendapatkan pendidikan di Lemhanas. Nah, kami ditantang sama Pak Gubernur. Ayo, silakan bantu pemerintah Sumatera Selatan untuk membuat satu kajian-kajian strategis terkait permasalahan aktual yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dalam waktu dekat ini karena masih nuansa 17 Agustus, makanya kemarin kita fokus dulu untuk bagaimana meningkatkan pemahaman, kemampuan anak-anak kita yang dari TK sampai SD untuk mencerna, menceritakan, men-share menurut pemikiran dia apa yang dulu menjadi perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka bisa menikmati zaman ini. Nah, itu sementara ini, Pak. Ya, jadi storytelling ini kan sekarang dianggap sangat penting ya untuk dibangkitkan lagi ya. Betul, Pak, karena banyak kita lihat dalam kehidupan ini. Kalau kita tanya anak-anak, suruh cerita saja. Iya. Dari pagi sampai dia tidur. Berat itu, Pak, menyampaikan. Ada beberapa anak-anak mungkin anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang keluarganya memang benar-benar memperhatikan interaksi antara antar keluarganya, mungkin komunikasinya lancar. Nah, kan sekarang kebanyakan keluarga-keluarga ini kan mempunyai kesibukan masing-masing, Pak. Bapaknya, ibunya kerja, anaknya sekolah, sehingga komunikasi antar keluarga ini juga tidak begitu baik berjalannya. Nah, dengan kendala itu akhirnya anak-anak kita, Pak, akhirnya tercermin pada mungkin remaja ataupun mahasiswa ataupun beberapa kalangan yang sulit menyampaikan pendapat. Pada saat kita aja, Pak, ditanya sama dosen, ada yang bertanya tidak ada. Padahal ada kemungkinan sudah ngerti atau benar-benar tidak tahu seperti itu. Nah, jadi dengan ide menyelenggarakan event ini ya, storytelling ini berangkat dari permasalahan yang ada. Ya itu ya. Dan itu permasalahan real yang ada di depan mata kita. Tapi kalau kita diskusi saja bahwa kalau kita cermati banyak nilai manfaat dari storytelling itu. Kalau kacamata saya. Kenapa? Itu ada di situ terkandung proses yang namanya mencermati, proses menganalisa, proses mencerna,
kemudian dituangkan dalam satu narasi. Itu kalau menurut pendapat saya. Nah, narasi itu yang akan menguatkan untuk menyampaikan pendapat. Itu kalau nalar saya gitu. Dan itu ternyata memang bagus sekali idenya. Mudah-mudahan ini banyak diminati dan mungkin ada action lain ke sekolah-sekolah turun. Salah satunya itu mungkin Pak. Ada waktu zaman kita kalau Bapak ingat. Ada lomba cerdas cermat. Ya, TVRI itu. Cepat tepat. Siapa yang cepat, yang benar. Nah, sekarang kembali lagi Pak, seperti yang suka kita lihat di media sosial. Ditanya, kalau kita dulu Pak ditanya, bendungan yang ada di Sumatera Utara, Asahan langsung cepat. Cepat. Dulu langsung nyambung karena dulu ada buku HPU, HPA, kan, Himpunan Pengetahuan Umum dan Himpunan Pengetahuan Alam. Yang itu sampai sekarang ya mungkin kita masih ingat. Masih ingat. Melekat. Ibu kota negara itu kan. Termasuk plat nomor kendaraan. Nomor polisi kendaraan daerah ini, waduh, tekan bel gitu kan. Seperti itu. Dulu ada buku pintar dulu. Ingat dulu buku pintar. Jadi kenapa tidak mungkin kita adakan lagi? Untuk tingkatan SD, SMP, ataupun SMA. Nah, kita butuh kerjasama yang pasti. Nah, itu tadi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan ini harus duduk sama-sama Pak. Dan concern. Nanti dulu kita bicara anggaran. Ya kan? Yang penting action dulu. Goodwill dulu. Goodwill. Lihat potensinya, manfaatkan resources yang ada. Kita kerja. Nah, Lemhanas siap. Ika Lemhanas siap menjadi penyambung lidah antar instansi, antar departemen ataupun antar jadi penghubung kami Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa deh. Berarti Anda dulu ngefans dengan saya itu ya. Acara cepat tepat kan saya. Apalagi Bapak kalau pakai apa namanya tanja waktu itu Pak. Di kampus beda, di layar beda. Lihat di kampus kita ketemu kan. Jadi memang ada daya ingat yang memang harus ditanamkan. Nah, sekarang ini kan kita judul kita kan membangun nih. Membangun tuh butuh waktu dan butuh waktu itu kembali ke tadi Lemhanas sebagai fasilitator, mungkin memberi muatan masukan kepada lembaga pendidikan yang ada, apakah bisa ditumbuh kembangkan lagi. Nah, itu menjadi target juga dari alumni Lemhanas. Betul. Kenapa anak SD dan anak TK Pak? Itu lebih kuat melekatnya. Karena apa? Kita persiapkan mereka ini untuk 10-20 tahun ke depan. Dan melekat itu. Karena kita harus mulai dari awal. Kalau semua pasti dengar waktu begitu habis Jepang dibom oleh Amerika dengan bom atomnya, kaisarnya nanya, guru kita tinggal berapa? Artinya pendidikan yang menjadi concern. Tidak hanya Jepang, kita juga harusnya. Taman siswa sudah didirikan Ki Hajar Dewantara dari jauh sebelum kemerdekaan. Muhammadiyah yang sampai sekarang masih konsisten menjadi bagian penting dalam sistem dari SD membangun pendidikan sampai perguruan tinggi. Ada semua organisasi-organisasi lainnya. Nah, artinya pendidikan itu bagian yang penting dalam proses mengisi kemerdekaan. Karena suka tidak suka, anak-anak inilah generasi muda ini yang akan menjadi generasi penerus, kalau dulu istilahnya Pak, penerus estafet pembangunan. Dulu. Sekarang nih apalah namanya pokoknya generasi masa depan. Generasi masa depan. Indonesia Emas 2045. Itu yang harus dikejar. Dan sudah dekat Pak. Dan itu harus disiapkan. Betul. 2045 anak-anak yang TK ini mungkin sekarang umurnya 7 tahun atau SD dia umur 10 sampai 12 tahun. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi 30. Mereka Pak pelaksana. Sarjana mereka. Dengan situasi dunia yang sekarang borderless. Timeless. Kalau tidak kuat nilai-nilai kebangsaan, di mana informasi secara langsung Pak, langsung ada di depan handphone. Kalau tidak kuat, bukan tidak mungkin nilai-nilai kebangsaan itu akan luntur. Nilai-nilai kebangsaan itu kan 3 isinya. 1,
Pancasila, Ya. 2 Undang-Undang Dasar, Ya. 3 Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sehingga 3 ini akhirnya mencerminkan keinginan untuk bersatu terus dalam NKRI. Seperti itu. Tantangan dari Ika Lemhanas juga mengambil peran sini adalah persatuan. Jangan sampai yang dikhawatirkan negara ini, NKRI ini adalah terpecah belah sebenarnya. Betul, Pak. Itu yang dikhawatirkan. Kalau intinya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu, yang menjadi kekuatan. Tapi sekaligus juga akan menjadi titik lemah. Karena Indonesia sebagai nation state, negara bangsa, di dalamnya terlalu banyak bahasa, terlalu banyak suku, terlalu banyak sejarah yang menjadi dasar berkehidupan bagi masing-masing ini. Nah, kalau tidak benar-benar utuh kita memeliharanya, bukan tidak mungkin hal-hal yang menjadi titik lemah dari bangsa ini akan dimainkan oleh kelompok-kelompok yang memang pengen Indonesia ini mendapat masalah. Oke, mari ngopi dulu. Oke. Ini khusus kali ini kopi yang disiapkan. Karena saya tahu Anda pengopi dan saya juga pengopi. Ini pempeknya belum, Pak? Belum. Karena biasa air putih kita ngopi sekarang ya, biar agak lebih fresh sedikit pembicaraan dan santai kita ya di TPR Bicara. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai generasi muda ya, ternyata generasi muda ini memang tidak terkondisi secara instan. Saya lebih condong bahwa memang proses-proses yang harusnya menjadi tanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi tanggung jawab orang tua, lingkungan juga. Itu satu persepsi, satu frekuensi bahwa kita ini membangun anak-anak ini untuk masa depan. Betul. Jangan menghancurkan masa depannya malah dengan kebiasaan yang sekarang yang mungkin kita acuhkan, kita abaikan. Justru mereka ini aset bangsa. Nah, di sini kalau Lemhanas itu lebih condong mengadakan kegiatan untuk level-level yang sudah dewasa, alangkah baiknya suatu waktu bikin kelas untuk anak-anak yang lebih di bawah, tapi format berbeda. Itu menurut saya. Kalau Lemhanas kan sekarang lembaganya yang strategis gitu ya, strategis. Itu tadi bilangkan TNI, Polri, ASN dan sebagainya. Mungkin suatu waktu ada wacana metodenya yang digeser sedikit, tapi objeknya adalah anak-anak. Betul. Jadi dulu short course misalnya. Pada saat kami masih berdinas di Sumatera Selatan, kami pernah mengadakan perkemahan pemuda, Pak, lintas agama. Nah, keren tuh. Untuk merajut nilai-nilai kebangsaan ini, Pak. Iya. Jadi ke depan, karena kami juga kan baru selesai musda, dan sebentar lagi kami tanggal 21 Agustus ini akan melaksanakan Munas, artinya pergantian pimpinan tingkat nasional yang sebelumnya ini dipegang oleh Bapak Jenderal Agung Gumelar. Yang IKA ya? IKA Lemhanas Pusat. Karena beliau sudah hampir 3 periode kalau tidak salah, dan beliau juga mungkin sudah pengen istirahat ya. Akhirnya akan dipilih tanggal 23 nanti, kalau tidak salah yang menguat sekarang ini calonnya antara Pak Jenderal Dudung dan Pak Purnomo Yuskiantoro, mantan Menteri Pertahanan dan Menteri SDM ya. Dua-dua orang ini punya kualifikasi yang bagus. Tinggal nanti bagaimana keputusan Munas. Nah, tentunya IKAL Provinsi Sumatera Selatan akan inline, Pak, dengan kegiatan program kerja yang akan disusun. Jadi sementara ini kami baru menyiapkan quick win aja, beberapa program quick win yang memang belum kami godok secara secara penuh melalui rapat kerja daerah untuk program kerja. Nah, tapi quick win ini sudah salah satunya tadi yang sudah kita bicarakan, cepat tepat mungkin, dan ketiga mungkin nanti semacam jambore 2-3 hari untuk anak-anak tingkat SD, SMP. Nah, di situ nanti kita akan tampilkan alumni Lemhanas sebagai narasumber. Salah satunya yang sudah di tingkat regional ini di Sumatera Selatan ini Pak Gubernur Sumatera Selatan. Terus Panglima Kodam Sriwijaya itu alumni Lemhanas beliau. SMA 3 tuh. SMA 3. Dua-dua orang Palembang semua tuh ya. Lettingan kita ya. Terus ada kepala KSOP Palembang ini dari Angkatan Laut. Jadi kalau dari TNI, Polri dan sipil, mereka memiliki kesempatan berkarir lebih karena sudah dibekali oleh
nilai-nilai yang memang sudah disiapkan oleh Lemhanas. Nah, untuk itu mungkin mereka dalam kesempatan yang mungkin nanti akan kita laksanakan itu Pak, memberikan semacam success story. Bagaimana mereka menempuh masa mereka dari kecil, pendidikan, masuk instansi di mana mereka bertugas dan menyampaikan apa-apa saja yang mungkin bisa menjadi inspirasi, menginspirasi anak-anak kita. Nah, sebetulnya pola itu sudah mulai dirintis sejak ke pemerintahan Pak Prabowo ya, dengan adanya retret gitu ya. Retret. Diawali dengan kepala daerah dulu ya, retret. Udah mulai tadi diturunkan lagi mungkin ke anak-anak sekolah juga gitu. Polanya dan metode seperti itu. Itu merupakan satu pola yang bagus untuk yang tadi katanya jambore dan sebagainya dihidupkan kembali, dan itu memberikan waktu yang banyak untuk berinteraksi. Karena tidak hanya anak-anak ini harus dibekali, Pak. Dibekali dengan jam pelajaran di sekolah. Karena menurut kami kadang-kadang anak-anak kita ini dipaksa untuk jadi makhluk yang bisa terbang, bisa berenang, bisa manjat pohon, harus semua bisa. Tapi kan kita masing-masing manusia dibekali dengan talenta dan passion di bidang-bidang yang memang menjadi sesuai dengan kepribadiannya. Nah, interaksi dengan alam ini penting. Sangat. Jadi mereka bisa mengenali alam, terutama di anak-anak mungkin SMP, SMA. Kalau dulu kita pramuka, Pak. Iya, pramuka dari cara mengikat tali sampai membuat tandu, bersimapur, peluit, morse. Iya, betul. Belajarnya itu. Nah, dan dulu kalau Bapak ingat, zaman kita SMA dulu, setiap 17 Agustus ini ada lomba lintas alam dan lomba gerak jalan. Iya. Gerak jalan. Dari 17, 8 dan 45. Untuk yang laki-laki 45 km, untuk yang cewek 17 km, untuk anak SMP kalau salah 8 km. Iya, saya dulu 17 saya ikut. 17, Pak. Pernah saya ikut. Malam 17. Tapi bangganya luar biasa. Wow. Jadi waktu itu diajak menjadi ikut lomba baris berbaris itu. Itu bangganya luar biasa. Lecet semua kaki, Pak. Wih, tapi kita ada senang gitu. Pada waktu kita dikumpulkan dulu di sport hall ya. Sport hall. Finishnya di situ, Pak. Iya. Sport hall di situ bahwa kita dikumpulkan antar sekolah, ternyata di situ terasa jiwa kita. Di situ, Pak. 17 Agustus jiwa. Dan sampai sekarang saya yakin di Bapak itu masih ada. Masih ingat saya. Memori itu dan bagus sekali, semangatnya terasa. Bukan lihat baris-barisnya, tapi jiwa kita di situ mengikuti event itu yang terasa. Jadi Pak, saya bisa masuk ke Lemhanas ini gara-gara ngalap berkah sebenarnya, Pak. Saya menghadiri satu kegiatan yang diadakan oleh Lemhanas dengan atribut kepemudaan waktu itu. Waktu itu saya ketua salah satu OKP yang ada di Sumatera Selatan. Begitu kopi break setelah acaranya acara di Kodam 2 Sriwijaya waktu itu, ngobrol, ngopi, ngerokok. Bapak-bapak 2 orang bertanya sama saya, badan besar. Dia bertanya, adik pakai simbol-simbol kepemudaan katanya. Saya boleh tanya apa Pak? Bagaimana menurut adik sebagai pemuda nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan yang ada di pemuda sekarang? Saya tanya, Pak, Bapak dari mana? Saya bilang, saya dari Lemhanas. Loh, Bapak Lemhanas kok nanya saya bilang waktu itu kan. Nah, saya pengen nanya dari sisi adik bagaimana. Nah, saya spontan waktu itu menjawab. Saya bilang, kalau saya analogan, Pak, saya umpamakan dengan ayat suci Al-Quran untuk kami yang orang Muslim ini, Pak. Apabila diperdagangkan kepada kamu ayat suci Al-Quran, hendaknya kamu diam nanti. Begitu juga harusnya, Pak. Nah, tadi pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada acara pembukaan, bapak-bapak masih merinding nggak? Kita semua ini masih merinding nggak dengan lagu Indonesia Raya? Kita bersikap sempurna tidak? Nah, kalau kita tidak merasakan sentuhan kebangsaan pada saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan, itu situasi gawat, Pak. Lampu merah. Iya, warning. Nah, terus dia bilang sama saya, kalau boleh, ini saya sadur deh nanti untuk pembukaan sesi diskusi. Nah, di situ, Pak, tahu-tahu dia memakai penyampaian saya tadi sebagai pembuka diskusi, terus saya didaulat, Pak, untuk menjadi narasumber. Wah, bangga, Pak, waktu itu. Yang narasumber utamanya kan Panglima Kodam, Kapolda, tokoh agama, waktu itu almarhum Pak Tohol Abdul Rauf.
Terus saya didaulat dari tokoh pemuda, padahal saya tidak pernah merasa menjadi tokoh. Iya. Dengan segala keterbatasan saya sampaikan. Dan alhamdulillah yang saya sampaikan cuma bingung saya Pak, saya pemuda. Karena waktu itu kalau saya tidak salah masalah persiapan komponen cadangan. Jadi waktu saya diminta jadi narasumber, saya sampaikan sejarah perjuangan mulai tahun 1908. Saya bilang 1908 berdirinya Budi Utomo, pemuda penggagasnya. 1928 ada Sumpah Pemuda Pak, saya bilang. Pemuda lagi pelaksananya. Ada dua kali. Yang kedua di Bandung, yang Sumpah Pemuda kedua. 1945 kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamatornya masih dianggap pemuda. Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. 1965, ada malari waktu itu, terus ada 98, pemuda semua Pak. Nah tapi pada saat pelaksanaan jalannya pemerintahan, pemuda tinggal, saya bilang. Nah ini masalah. Saya bilang kan. Nah akhirnya dari situ setelah selesai saya ditanya sama Pak Peter, Dek, kamu saya rekomendasikan untuk ikut Lemhanas. Nah dari situ Pak. Jadi jangan siapa yang berkeringat, siapa yang berkipas nanti. Begitu Pak. Jadi kenapa akhirnya kita siap pada saat itu waktu didaulat untuk menjadi narasumber, ya karena bekal-bekal yang kita terima tadi Pak, dari mulai dari SD kita mendapat pemahaman kebangsaan itu. Melekat Pak. Iya betul. Kalau istilah orang kalau dibelah darah ini merah, ya memang darah merah Pak. Ya kalau biru pula itu bangsawan kan. Nah jadi memang momen-momen emas itu di masa pendidikan di usia-usia kecil. Jadi memang itu yang saya bilang tadi, kalau seandainya alumni Lemhanas mau sekarang udah rutin lah ya mengadakan TOT, melakukan apa untuk pemantapan nilai-nilai sudah usia-usia karir ya, sudah wajar. Tapi coba balik lagi sekarang, IKA alumni memberikan, IKA Lemhanas memberikan masukan program untuk usia emas ini, karena kita investasi kita di 25 tahun ke depan, ya 20 tahun ke depan investasinya yang akan kita petik. Kita nggak tahu mungkin kita apa masih hidup atau tidak, tapi kita sudah meninggalkan nilai-nilai estafetnya melalui pemahaman kebangsaan ini, kan gitu. Iya, di arah menuju ke Indonesia Emas 2045 itu juga kan kita ini sekarang dalam masa bonus demografi, jadi mana usia produktif itu bisa menanggung beban usia yang non produktif. Tapi kalau usia produktif ini akhirnya memiliki atau generasi emas ini memiliki rasa nilai-nilai kebangsaan yang kecil, yang rendah, ya susah juga Pak, karena akan mudah disusupi oleh kepentingan asing. Sekarang fakta-fakta yang kita lihat kan negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan terdiri dari beribu-ribu pulau nih. Dan ini kalau orang mau memecah belah itu kan ini kan mungkin bisa terbagi dia kan. Itu yang dilakukan oleh Belanda dulu kan. Tapi kalau dia walaupun jauh-jauh pemahamannya sama, karakter kebangsaannya sama, insya Allah ini menjadi counter terdepan lah untuk segala tantangan yang ada. Ya, itu tentunya kan pemerintah juga dalam hal menjaga keutuhan ini berusaha sangat keras untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita perjuangan, cita-cita kemerdekaan yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan kesejahteraan umum. Nah, itu mudah-mudahan bukan menjadi cita-cita, tapi sudah masuk ranah realisasi, mudah-mudahan gitu ya. Karena upaya di pemerintahan Pak Prabowo ini kan bukan main juga. Terkait pendidikan tadi Pak, makanan bergizi untuk mendukung proses pendidikan untuk anak-anak SD itu kan agar tidak terjadi stunting, peningkatan gizi, walaupun mungkin halangan-halangan, rintangan yang ada dalam program ini masih ada karena baru berjalan berapa bulan. Tapi kita harapkan ke depan semakin lama semakin sempurna, semakin baik, sehingga memang anak-anak kita yang memang di taman kanak-kanak dan SD ini benar-benar akan menjadi generasi-generasi yang akan menjadi penerus estafet tadi. Ya, jadi kalau sudah ngomong program tadi ya MBG ini juga menjadi arahnya juga ke sana. Cuma
mungkin dalam proses lah ya. Dalam Tadi butuh waktu ya untuk yang kata Bapak tadi bahwasanya investasinya tidak bisa dalam waktu dekat. Bisa, baru berapa bulan. Mungkin 2 atau 3 dekade nanti baru terasa. Iya, semua orang itu kan begitu. Tapi saya sependapat action dulu yang penting. Action dulu. Kalau omon-omon. Kalau omon-omon kata Pak Presiden kan. Kalau cuma tanpa action ya nggak akan jalan ini. Betul, Pak. Tapi dengan sekarang MBG udah mulai tertib, ada badannya, kemudian juga yang memfokuskan kualitas gizi, kemudian anggaran disiapkan, pelaksana di lapangan sudah ada, ya oke. Kalau awal-awal kemarin mungkin ada sedikit dua tuh itu ya biasa lah itu, ya. Tapi realnya sekarang udah nyaman, anak-anak berharap. Semakin lama semakin baik lah pasti. Ini aja udah luar biasa nih karena banyak siswa sudah menantikan menu berikutnya. Menunggu. Artinya dia tahu bahwa yang mereka nikmati untuk investasi gizi mereka lah ya. Nah banyak yang sudah kita cermati. Memang permasalahan negara ini kan luas memang. Betul. Luas sekali negara ini, tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, sosial, politik, tapi yang penting dengan tupoksi ataupun job desk-nya dari K Lemhanas ini yang sangat diharapkan peranan kedepannya itu selalu hadir kalau bisa dalam setiap kalau saya sebagai orang berharapnya begitu. Ada Lemhanas, jadi bukan cuma Lemhanas pada waktu pendidikan, tapi setelah IK-nya tetap konsen memberikan karena kontribusi. Tujuannya menyiapkan individu yang menjadi agen perubahan. Jadi memberikan saran konstruktif dan kajian strategis yang menjadi sandaran bagi pimpinan-pimpinan di daerah untuk mengambil kebijakan, Pak. Selain memang kepala daerah, pimpinan daerah pasti punya staf sendiri kan dari seluruh kedinasan dan lain-lain, staf ahli ada semua. Tapi mungkin karena Lemhanas ini adalah kelompok atau stakeholder yang ada di luar pemerintahan, mungkin bisa memberikan masukan-masukan yang mungkin lebih realistis, yang memang terjadi di keseharian yang mungkin secara kedinasan staf-stafnya pemerintah daerah mungkin agak sungkan melaporkan dengan pimpinan. Tapi kalau kami berada di luar, kami akan lebih luas menyampaikan informasi real yang ada di masyarakat. Bagaimana memberikan solusi konstruktifnya dari sisi pandang dari sisi akademisnya. Karena Pak, alumni Lemhanas itu ada yang dari Taplai dan TOT itu rata-rata berpendidikan strata 3, Pak. Doktor. Ada beberapa profesor. Yang alumni PPRA ya, program pendidikan reguler di Sumatera Selatan ini aja satu Profesor Sunda, senior saya angkatan 54. Terus Profesor Ishak, itu Kopertis. Ya. Profesor Edward, itu BPSDM. Dan ada Profesor Adi yang baru kembali kemarin, itu wakil rektor 2 Universitas Islam Raden Patah, UIN. Adi apa namanya? Adi itu baru pulang ya? Baru pulang. Warek baru pulang. Wakil rektor 2. Ya, Warek 2. Iya. Artinya kan dari disiplin ilmu yang berbeda bisa memberikan pemandangan terhadap satu permasalahan dari sisi akademis mereka masing-masing. Nah, itu akan menjadikan satu referensi bagi siapapun yang mendapat kajian yang mungkin akan dihasilkan oleh kami nanti, itu bisa dijadikan sebagai alternatif atau solusi untuk pengambilan kebijakan. Nah, ini sudah ada dari alumni, kan ada di kalangan pendidik, dari kalangan ASN, dari praktisi dan sebagainya. Ini kan sebenarnya memudahkan untuk membuat satu program real ya. Karena mereka pakar-pakar semua ya, dan tidak usah diragukan lagi lah kalau soal itu. Tinggal sinerginya itu yang diharapkan, membuat jadi tadi kepala daerah juga berhak masukan real dan sebagainya, dan itu biasanya lebih murni ya. Karena itu orang di luar sistem. Nggak terlalu nggak terlalu ya pokoknya luar sistem lah, lebih enak lah ngomongnya gitu ya. Lebih luas, Pak. Lebih luas lah, itu bahasanya begitu, lebih luas, dan itu menjadikan satu hal yang sangat positif lah ya. Nah, perannya sudah sebetulnya angkatan berapa kemarin? Kami angkatan 55, Pak. Sekarang
Sekarang kalau tidak salah sudah ke 67 kalau salah Profesor Adi ya. Ada 2 alumni yang terakhir ini, ada 1 Kombes Pol apa ya, nah, yang sekarang jabatannya Kabitkum di Polda Sumatera Selatan. Beliau berdua dengan Profesor Adi baru kembali pendidikan di tahun 2024. Itu program apa saja yang dilakukan di Lemhanas pendidikan itu? Wah, kalau di masing-masing angkatan nih Pak, masing-masing angkatan itu biasanya mempunyai tema besar. Tema besar sesuai dengan recent issue di zaman angkatannya berlangsung. Kalau kami dulu ketahanan energi. Nah, setiap angkatan beda-beda. Yang kami pelajari bagaimana cara memimpin, bagaimana cara menyikapi permasalahan, termasuk seperti ini nih kami dapat pendidikan bagaimana kalau kami diwawancarai. Terus ada olasis menas, jadi semacam simulasi perjalanan jalannya pemerintahan. Dan waktu olasis menas kami dapat kepercayaan dari pimpinan Lemhanas menjadi Panglima TNI pada saat itu. Kalau dari angkatan pertama sampai 55 baru pertama kali itu jabatan Panglima TNI pada olasis menas diberikan kepada sipil. Itu kepada kami, Pak. Jadi itu seperti simulasi. Simulasi, Pak. Jadi berlangsung selama 2 minggu kita dalam jabatan itu. Nah, kita melaksanakan tugas sebagaimana penugasan kita pada olasis menas itu. Jadi dibuatkan satu skenario, misalnya ada situasi bencana, bagaimana masing-masing bidang-bidang yang kita tugasi ini melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Jadi studi kasus berarti ya? Seperti itu. Jadi semacam simulasi game kayak gitu kan. Kalau di TNI itu Gladiposko kalau mereka nyebutnya. Tapi di Lemhanas namanya olasis menas. Kami belajar lagi Pak masalah wawasan kebangsaan. Kami belajar lagi wawasan Nusantara. Kami belajar bagaimana menyikapi permasalahan negara sahabat. Karena selain entitas dalam negeri, itu peserta luar negeri juga hadir. Pada saat kami ada 12 negara yang ikut juga. Terus kami melaksanakan tugas strategis di dalam negeri untuk mengukur, Pak, ketahanan satu daerah, lapur tanah sampai laboratorium untuk mengukur ketahanan satu daerah. Jadi ketahanan itu resilience kalau dalam bahasa Inggrisnya berbeda dengan defense. Jadi defense itu, pertahanan itu sebenarnya bagian daripada ketahanan. Ketahanan itu adalah kemampuan satu wilayah untuk bertahan tanpa proses produksi, Pak. Jadi tanpa ada proses produksi, apabila ada hal-hal yang sifatnya emergensi, baik itu bencana alam, serangan dari luar ataupun apa, nah seberapa lama bangsa atau kelompok ini bisa bertahan tanpa ada faktor produksi. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Jadi pertahanan itu bagian dari ketahanan. Makanya ada ketahanan pangan, ketahanan satu bangsa dan negara. Jadi di situ ngukur kekuatan satu bangsa. Nah, kita berharap semoga ketahanan kita resilience, makanya resilience beda dengan defense. Itu semakin kuat. Karena kuatnya resilience, kuatnya ketahanan akan menjamin kuatnya pertahanan. Seperti itu. Jadi bisa terukur ya. Terukur. Ada laboratoriumnya. Iya, jadi bisa ketahanan pangan nih kita dengan analisa seperti itu kita bisa memprediksi, mengukur itu berapa lama tanpa produksi, tanpa ada panen, tanpa ada impor, kita bisa bertahan. Nah, ada yang bilang 2 tahun, 3 tahun aman, itu dari situ ya. Dari situ. Dan diajarinya seperti itu ya. Sementara kalau defense tadi memang lebih condong menunggu serangan itu berarti. Nunggu serangan. Kalau nggak ada yang nyerang kita nggak perlu defense, tapi kalau ada serangan defense baru action kan gitu kan. Defense. Iya. Oke, nah lebih kepada military action. Military action, ya, kaitan dengan itu di pertahanan. Sementara ketahanan itu memang sudah banyak dipakai dalam lembaga-lembaga lainnya. Bagaimana kita bisa eksis tanpa action? Artinya tanpa action, tanpa produksi tadi ya. Oke. Nah, ini luar biasa nih, sejauh itu apa yang dilakukan dalam Lemhanas ya. Alumni kita ada berapa banyak? Kalau lebih kurang ya. Di mana? Sumatera Selatan, Pak? Di Sumatera Selatan dan di nasional. Oh, kalau nasional sudah kami yakin sudah mungkin
ribuan, Pak. Ya. Karena Lemhanas ini didirikan awalnya dari usulan Pak Jenderal Ahmad Haris Nasution tahun 1962. Akhirnya diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, 65 sekarang 2025, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya udah ribuan, ini kan tersebar nih. Tersebar di seluruh Indonesia. Dan mereka berkiprah nasional lumayan bagus. Sekarang rata-rata pimpinan tinggi di militer, di Polri itu rata-rata alumni Lemhanas semua. Iya, berarti kan tersebar seluruh Indonesia. Seharusnya mereka lebih banyak agen perubahannya berfungsi di situ. Sebetul, Pak. Ya, betul. Karena ini membentuk harus karena ribuan tadi. Iya. Sumsel aja udah banyak kan? Ya kalau dididik di Lemhanas untuk diri sendiri untuk apa, Pak? Nah, gitu. Ya, kan? Harus memberikan manfaat kepada lingkungan, Pak. Kalau cuma untuk meniti karir nggak usah nggak usah terlalu ke situ kalau meniti karir. Tapi setidaknya memang wajib bahwa kita memberikan manfaat untuk negara ini melalui di mana kita berada. Dan kita kan terdiri dari berbagai. Karena berinteraksi dengan kawan-kawan TNI, Pak. Iya. Akhirnya kita beranggapan bahwasanya pengabdian sampai napas terakhir. Ya. Nah itu jargon lah boleh. Ya harus selalu didengungkan itu bahwa misalnya kita udah rindu misal kalau dulu kan merdeka atau mati. Ini tadi yang ngomong tadi kan nafas terakhir, kemudian juga itu harus didengungkan lagi nilai-nilai cinta tanah air itu melalui di jargon-jargon itu. Siap. Terutama kalau kami di media berfungsi sebagai media itu tak lepas dari itu gitu loh, bahwa kita ini adalah bagian dari NKRI yang mempunyai peran dan fungsi yang masing-masing untuk bermanfaat bagi. Dan perannya jelas, Pak. Karena kami ini orang yang termasuk mengalami masa-masa pertama DTPR yang hidup jam 5 sore sampai jam 7, Pak. Hidupinnya masih pakai aki, Pak. Nah, baby boomers lebih beruntung karena mengalami bagaimana pakai Petromax, bagaimana menikmati listrik sampai hari ini kita pakai handphone, smartphone gitu. Petromax tuh udah istilah sekarang. Kalau dulu tuh strongkeng. Jadi ada kaos lampu. Nah, itu kan harus dibakar dulu gitu loh. Terpentin apa namanya? Yang minyak yang dituangkan colok. Bukan, Pak. Yang kalau kan diisinya kan pakai minyak tanah. Terus yang kita minyak yang warna biru itu apa namanya? Spiritus. Bukan Sprite. Spiritus itu nyamber itu kan. Nah, itu yang saya bilang itu bahwa semuanya mengalami proses perjalanan dan kita tidak memungkiri bahwa kita sudah berada di era digital. Era yang dulu belum tergambar oleh kita. Yang namanya kita dulu masih berpikir standar lah ya dulu, tapi kalau sekarang lihat sendiri dunia sudah dalam genggaman ini, sebentar lagi bisa merubah dunia dalam hitungan detik di sini dan merubah nasib kita juga kalau kita ikut judi online. Banyak utang bisa, Pak. Tapi enggak, sekarang udah mau dilacak semua. Udah mau dilacak. Udah mau ditutup semua IKTK kan. Itu karena dampak digitalisasi. Iya, Pak. Itu tadi karena informasinya langsung Medan. Kalau dulu ini kami dapat di sana. Medan perang kalau dulu itu kan benar-benar di demarkasi itu, di wilayah pertempuran. Sekarang medan perangnya langsung, Pak. Langsung di depan mata anak-anak kita, di depan mata keluarga kita. Nah, kalau kita tidak siapkan mereka dengan basis-basis kebangsaan yang kuat, nah itu tadi celaka kita, Pak. Nah, sekarang ini di dunia sana itu, di dunia maju sana, untuk menyerang musuh tidak perlu nunggu pasukan bergerak. Betul. Kirim drone saja. Kirim dari drone datang ngebom. Nah, itu udah jalan tuh. Pasukan belum nyampe. Nah, itu artinya bahwa semuanya udah digital. Siap. Nah, ini yang perlu disiapkan, tapi tetap karena itu peralatan namanya, teknologi namanya, tapi jiwa yang perlu disiapkan. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya karakter kebangsaan itu menjadi ciri. Menjadi ciri. Jadi orang begitu melihat, oh ini orang Indonesia nih, bukan karena fisiknya, tapi dari sifat, kelakuannya.
itu bisa diidentifikasi bahwasanya dia memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Ya, dan itu saya akui tidak mudah ya. Tidak mudah. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Kita juga dulu kan yang sudah ikut itu ada penolakan apa ini kan, sudah di SMP SMA masuk lagi perguruan tinggi. Ada penolakan, tapi akhirnya kita dapat manfaat di sekarang. Ya. Biasanya manfaat itu terasa setelah. Setuju. Setelah. Kalau sebelum itu penolakan dulu. Iya. Apalagi zaman sekarang yang belum responnya nolak. Tapi setelah dirasa baru merasakan rasa manfaat dan ujungnya oh iya ya, nah itu yang muncul statement. Sampai sekarang tadi saya bilang tadi proses generasi sekarang ini ya awal-awal pasti ada penolakan, tapi itulah tadi Lemhanas memang punya strategi tersendiri untuk membuat penolakan itu menjadi kecintaan. Nah, jadi proses itu harus dinikmati. Ya. Kita bicara seperti itu karena kita berada di beda zaman ya. Saya juga kadang-kadang kita sudah punya anak semua, beda lah ya cara mendidiknya kan. Kalau kita dulu kan lain lah. Orang tua diam aja udah takut kita ya. Kalau sekarang dia ditanya balik kita, kenapa begitu, kenapa begini, kan gitu. Ya iya kan. Kalau dulu walaupun suka tidak suka takut diam gitu ya. Kalau sekarang enggak, mereka kritis. Tapi di balik kritisan era-era sekarang ini itu di balik itu banyak kelebihannya. Betul. Karena kritis. Apalagi kritis yang konstruktif. Nah, itu harusnya kita seimbangkan sebagai peranan kita yang lebih di orang tua dan dewasa ya. Nah, jadi kita bicara begitu banyak, ternyata di sisi lain kondisi realnya begini, kemudian keluarga alumni bukan sekedar untuk reuni, karena kebiasaan IKA itu erat kaitannya dengan reuni. Setuju Pak. Akhirnya bagaimana memperhatikan nasib sesama lulusannya kan? Iya, karena kalau gelarnya judulnya Ikatan Keluarga, berarti ini keluarga. Yang namanya keluarga tuh kaitannya kumpul reuni nggak seperti apa. Tapi di balik kumpul reuni ini yang kita harapkan ada outputnya, ada outcome-nya untuk masyarakat Indonesia dan lingkungan sekitar yang ada di sini. Itu yang diharapkan. Jangan kumpul-kumpul cuma ngopi bareng. Bener kan? Betul, Pak. Saya sampai ketawa tuh, sebetulnya memang faktanya begitu kebanyakan. Rata-rata. Ya. Kalau kumpul pamer jabatan, pamer gaji, pamer harta, Pak. Ya, masih mending itu. Yang tidak enak lagi apa? Kumpul, pamer harta, pamer jabatan, giliran bayar berlari. Sorry, just kidding. Ya kan ya. Iya, itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu selalu yang terbaik lah untuk yang kita lakukan. Saya sependapat dan senang karena topik hari ini kita bahas secara ringan tapi syarat dengan muatan untuk generasi muda ya. Kalau dulu ya kita menyebut kita generasi muda itu ada rasa beban bahwa di pundak kita inilah harapan bangsa negara di masa akan datang. Kita kan sebut generasi muda dulu. Iya. Kalian ini generasi muda, generasi pemuda, ada beban. Aku nanti ke depan, masa depan harus ada sesuatu yang hasil yang baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain dan masyarakat. Nah sekarang masih relevan nggak itu sebutan generasi muda untuk sekarang ini? Atau sudah beda lagi? Sebutan generasi tetap lah ya. Pemuda itu tetap ya. Tapi Bapak bilang seperti itu tadi. Kemarin kan Pak, kita dibilang generasi muda. Sekarang kita sudah masuk senior citizen, sudah di atas 50 tahun umur kita kan. Nah, artinya seketika Pak. Kita yang menjalani proses itu. Nah, kalau kita tidak benar-benar menyiapkan karakter anak muda, anak-anak kita sekarang. Sebentar itu Pak. Ada di depan mata mereka. 2045 itu di depan mata mereka. 20 tahun lagi. Saya kemarin ketemu sama teman-teman nyatakan, sekarang pangdam muda-muda ya. Kapolda muda-muda. Saya bilang bukan mereka muda, kita sudah tua. Iya. Tapi enggak, tadi saya baca, saya nonton di TV, di VRI yang baru naik ke Jenderal Bintang 3 itu kelahiran 69.
angkat TNI-nya 9192. Ya kalau 9192 itu kita kurangi, kalau dulu kan Akademi TNI ini kan 3 tahun Pak. Iya, iya. Kalau dia 91 artinya dia masuk 88. Kalau 88 rata-rata kelahiran 69. 69. Iya, tadi 69. Oh. Artinya memang sudah masuk top leader. Iya, top leader. Iya, bintang 3. Ya sebentar lagi, tapi apa namanya, kita sebentar lagi akan pensiun nih. Saya sendiri sudah di 55 Pak. Iya. Mendekati masa purna tugas. Ya, 58 ya. Lah 58. Ya. Artinya kan yang kita kemarin kata Bapak disebut generasi muda dan menjadi beban, itu kayak kereta wus kalau di Jakarta. Jakarta itu. Jadi masih 3 tahun lagi Anda bisa memberikan kontribusi itu secara terbaik. jabatan Pak. Secara pekerjaan, kedinasan. Maksud itu punya powernya di situ di luar organisasi. Artinya dalam bekerja masih 3 tahun lagi untuk punya kesempatan mentransferkan ilmu, pengalaman dan membentuk program yang terbaik untuk anak-anak muda. Tapi setelah itu organisasi tetap. Sampai hayat di kandung badan. Akhir hayat di kandung badan. Iya, selagi sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah, itu karena kalau kumpul dengan orang-orang yang usianya sudah 55 ke atas, pertanyaannya paling tanya sakit apa. Tapi kalau sudah ngomong sehat aman. Tapi aku ini sakit ini. Lain cerita. Jadi betul-betul memaksimalkan usia dan peranan sekarang ini. Mudah-mudahan lah. Mungkin ada yang kaitan dengan tema kita yang mau disampaikan khusus mungkin ke pemirsa atau seperti apa? Ya, terutama kepada kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Ayo mari kita berikan kesempatan pada saat usia kita masih memungkinkan untuk memberikan semacam kesempatan berkomunikasi lebih kepada anak-anak kita. Berikan waktu untuk mereka, jangan sampai anak-anak pada saat mereka menghadapi masalah, mereka merasa sendirian. Iya, itu. Atau dia mencari solution makernya yang salah atau kurang tepat. Kalau saya boleh cerita, kemarin saya baru dapat situasi di mana seorang anak menjadi korban penipuan, Pak. Penipuan? Yang pada saat penipuan itu dia dibawa kendali si penipu itu hampir 40 jam. 40 jam? Wih, lama itu. Artinya pada saat itu dia tidak ada solusi untuk bertemu sama atau minta pendapat orang tuanya terhadap masalah yang dihadapi. Nah, ini jangan sampai akhirnya terjadi kepada anak-anak kita. Karena sekarang, karena memegang handphone, dengan keterbukaan informasi dan identitas kita yang bisa diakses oleh siapapun, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini, Pak. Dan kita ingatkan kepada pelaku-pelaku ini, satu saat pasti akan berbalik kepada Anda masalah ini. Iya, iya, betul. Tidak pada saudara, anak saudara dan keturunan keluarga Anda. Jadi lakukanlah bagaimana mencari nafkah itu dengan baik. Iya. Halal belum tentu thayyibah, Pak. Iya. Seperti itu. Iya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Iya. Karena hidup ini cari berkah. Betul. Kalau istilah kita mau cari kaya ya aneh, jalannya banyak. Tapi kalau cari berkah itu insya Allah lah ya, dunia akhirat selamat. Cukup, Pak. Rezekinya cukup. Cukup. Kalau nak ganti mobil cukup. Cukup. Ganti rumah. Nak naik haji cukup. Nambah rumah cukup. Cukup. So, jangan orang rumah. Ya jangan. Bahaya, Pak. Kalau itu cukup lah. Cukup satu. Cukup satu. Janganlah itu. Artinya kita masih berpikir bahwa bisa memilah mana yang menjadi manfaat bagi semua orang ya. Baik, ini luar biasa nih pembicaraan kita ini membangun karakter kebangsaan sejak dini yang mungkin kalau kita cermati hanya sebatas judul itu kayaknya normatif.
Tapi setelah kita bicarakan, kita bahas di sini, ternyata tidak sesimpel judul yang kita buat. Banyak yang harus kita kerjakan, Pak. Jadi kalau saya bikin judul itu membangun karakter Kebang Sejadi ini simpel, tapi pada waktu kita ngobrol ini, kita menggali, kita membahas ke sana kemari, ternyata kompleks. Ya. Jadi tidak ada yang kita harapkan instan, terutama juga sebagai Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas ini menghasilkan output yang instan tidak mungkin. Tapi mereka tetap konsisten ya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa negara ini, dan kita sebagai orang yang mungkin tidak masuk dalam organisasi ini bolehlah bercita-cita untuk ikut ke sana karena manfaatnya banyak. Terutama untuk leadership kita, untuk sense of nasional kita, kemudian kehidupan kita dalam satu kelompok dan komunitas sangat bermanfaat bagi kita ya. Terima kasih Bung Iwan Kurniawan. Beliau ini sebenarnya panjang namanya, panjang titel tapi tidak mau disebutkan. Orangnya low profile dari dulu sampai sekarang masih seperti inilah beliau nih ya. Dari kami nongki-nongki di Tangga Jodoh dulu ya. Tangga Jodoh gitu. Tangga Jodoh. Bukit Asmara dulu. Bukit Asmara. Di Bukit. Pantai Asmara, Pak. Pantai Asmara. Iya. Bukit besar. Sukses selalu ya untuk Anda. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan sudah diberi kesempatan. Semua bermanfaat ya. Terima kasih pemirsa. Saya Muhammad Ridwan Rifai pamit dan sampai ketemu kembali di TVRI Bicara di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.